Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kami akan membahas tentang penelitian kualitatif yang akan disampaikan oleh kelompok 8 yang beranggotakan Iman Nurul Sani dari kelas PBA 2019, Nurul Amrina Rosyada dari kelas PBA 2019, Alvina Damayanti dari kelas PBU 2019, dan Ayu Nuryatik dari kelas PBU 2019. Yang pertama adalah pengertian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel, sumber data, dilakukan dengan purposive dan snowball, teknik pengumpulan data triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil lebih menekankan makna daripada generalisasi. Post-positivisme menekankan bahwasanya manusia selalu berubah, tindakannya tak bisa diprediksi dengan satu penjelasan yang mutlak pasti. Sehingga perlu dilakukan beberapa jenis metode untuk mengumpulkan data, sehingga dapat diambil makna untuk menyimpulkan hasil dari penelitian. Yang kedua adalah aksioma atau pandangan dasar penelitian kualitatif. Sifat realitas, tidak hanya yang tampak atau teramati, tetapi juga sampai di balik yang tampak tersebut. Hubungan peneliti dengan yang diteliti. Peneliti sebagai human instrument dan dengan teknik pengumpulan data observasi berperan serta atau participan observation, dan wawancara mendalam atau in-depth interview. Maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Hubungan antar variabel lebih bersifat interaktif, yaitu saling mempengaruhi. Kemungkinan generalisasi. Generalisasi pada penelitian kualitatif disebut transferability, yang berarti keteralihan. Peranan nilai. Peneliti kualitatif dalam melakukan pengumpulan data terjadi interaksi antara peneliti dan sumber data. Di sini bisa ditekankan bahwasanya peneliti memiliki peranan penting serta perlu terlibat langsung dalam pengumpulan data dan juga dalam berinteraksi dengan sumber data. Sementara seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwasanya hasil dari penelitian kualitatif menekankan pada makna, sehingga tidak hanya yang dapat diamati saja, tetapi juga dicari data-data dari yang dibalik yang dapat diamati tersebut untuk memaksimalkan kesimpulan yang diambil dari makna penelitian yang dilakukan. Selanjutnya adalah karakteristik penelitian kualitatif. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman makna, menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, dan juga menggambarkan realitas yang kompleks. Kedua, teknik pengumpulan data penelitian kualitatif, yaitu bisa dengan cara participant observation, in-depth interview, dokumentasi, dan juga triangulasi. Yang ketiga, instrumen penelitian. Peneliti di dalam penelitian kualitatif berperan utama. Baik, selanjutnya adalah data. Data dalam penelitian kualitatif diurai menggunakan kata-kata informan dan tindakan dari objek penelitian. Sampel penelitian kualitatif adalah kecil, tidak representatif, purposive, snowball, dan berkembang selama proses penelitian. Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan dari awal hingga akhir penelitian. Hubungan dengan informan di dalam penelitian kualitatif adalah empati dan akrab. Usulan desain dalam penelitian kualitatif singkat dan umum, karena tujuan dari penelitian ini adalah menemukan hipotesis. Kapan penelitian kualitatif digunakan? Yaitu ketika masalah penelitian masih belum jelas. Kemudian, ketika tujuan penelitian adalah memahami makna di balik data yang terlihat. Tujuan penelitian juga adalah memahami interaksi sosial, dan tujuan penelitian yaitu mengembangkan teori. Selain itu, ada juga ketika fokus penelitian berhubungan dengan sejarah perkembangan.
Bagaimana proses penelitian kualitatif? Yaitu dimulai dari pengamatan secara detail dan konkret pada empirical social reality atau pengamatan sosial secara langsung. Lalu akan terbentuk grounded teori, kemudian menjadi substantive teori, middle range teori, formal teori. Hasil terakhir adalah menjadi theoretical framework. Selanjutnya, yaitu sistematika penyusunan proposal penelitian kualitatif. Sistematika penyusunan proposal penelitian kualitatif yang pertama adalah judul penelitian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan judul penelitian kualitatif yang pertama, yaitu dalam proposal penelitian kualitatif tidak harus mencerminkan permasalahan dan variabel yang diteliti. Yang kedua, dalam proposal penelitian kualitatif, judul dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan dalam proposal masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah memasuki lapangan. Dan yang terakhir, judul laporan hasil penelitian kualitatif yang baik justru berubah. Kemudian selanjutnya, proses pencarian judul penelitian kualitatif. Yang pertama adalah menemukan masalah, yang kedua melakukan identifikasi masalah, yang ketiga menentukan fokus penelitian, yang keempat, melakukan dialog teoritik mengapa fenomena tersebut dikatakan masalah dan layak untuk diteliti. Kemudian yang kelima, kegelisahan peneliti, dan yang terakhir, melakukan penjajahan awal di lokasi penelitian. Bagian yang kedua adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam penelitian kualitatif perlu dikemukakan gambaran keadaan situasi sosial atau social situation yang sedang terjadi. Selanjutnya, dikaitkan dengan peraturan atau kebijakan atau teori sehingga terlihat adanya kesenjangan yang merupakan masalah. Gambar di samping merupakan gambar dari sketsa singkat logika penulisan latar belakang masalah penelitian kualitatif. Bagian yang ketiga adalah fokus penelitian. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian. Kemudian bagian yang keempat adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Kemudian bagian yang kelima adalah manfaat penelitian. Pada bagian ini ditunjukkan manfaat atau pentingnya penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Bagian yang keenam adalah landasan teori dan atau telaah penelitian terdahulu. Landasan teori penelitian kualitatif pada bab 2 ini ditulis berdasarkan data yang ditemukan melalui proses penelitian, yaitu proses induktif. Bagian yang ketujuh adalah metode penelitian. Bagian A, pendekatan dan jenis penelitian. Pada bab pendekatan dan jenis penelitian ini, peneliti perlu menjelaskan pendekatan yang digunakan serta menyertakan alasan-alasan singkat mengapa pendekatan itu digunakan. Bagian B adalah kehadiran peneliti. Pada bab kehadiran peneliti, perlu disebutkan bahwa peneliti bertindak sebagai aktor sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia juga dapat digunakan, namun fungsinya terbatas sebagai pendukung. Bagian C adalah lokasi penelitian. Peneliti harus memberikan alasan akademik bahwa pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Kemudian bagian D, sumber data. Peneliti harus secara tegas menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selanjutnya, bagian E, prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif adalah meliputi wawancara mendalam, observasi mendalam, dan dokumentasi. Yang F, analisis data. Langkah-langkah dalam analisis data kualitatif secara umum. Yang pertama, mereduksi data. Yang kedua, mendisplaykan data atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network, maupun chart.
Yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Bagian G, pengecekan keabsahan temuan. Pengecekan keabsahan temuan ini meliputi teknik-teknik berikut: keikutsertaan yang diperpanjang, pengamatan yang tekun, triangulasi, pengecekan sejawat melalui diskusi, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota. Dan yang terakhir, menuju pada tahapan-tahapan penelitian. Bagian ke-8, sistematika pembahasan. Peneliti mengungkapkan alur bahasan sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Dan yang ke-9, rancangan outline daftar isi sementara. Isi dan sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kualitatif dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Sekian pemaparan mengenai penelitian kualitatif dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.